Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bullets dan numbering. Nah, bullets itu merupakan penomoran dalam bentuk gambar seperti ini. Ini contohnya. Nah, sekarang kalau numbering itu merupakan penomoran dalam bentuk huruf dan angka. Sebagai contoh seperti ini. Nah, untuk memperjelas bagaimana bullets dan numbering itu bisa digunakan, maka sekarang kita akan melihat latihan praktek untuk bullets dan numbering. Instruksinya, ketik paragraf di bawah ini berdasarkan ketentuan yang diberikan guru dan simpan dengan format kelas, nama, nomor, LP, bullets, dan numbering. Tentunya ini disimpan di folder kalian masing-masing. Nah, sekarang saya akan membuka Microsoft Word. Untuk ketentuannya, jadi di sini saya hanya memakai pengaturan layout. Layout kemudian page setup. Untuk margin, di sini saya tidak melakukan perubahan, tetap ukuran default yang saya pakai, orientationnya tetap portrait, paper size-nya tetap letter ya, jadi tidak ada saya lakukan perubahan apapun. Nah, sekarang untuk font dan font size-nya, font yang dipakai adalah Times New Roman, font size-nya 12. Lalu, untuk perataan paragrafnya, ini akan saya cek dari ketentuan sampai ke baris terakhir. Di sini saya gunakan aja alignment-nya adalah left, jadi tidak ada perubahan juga. Nah, sekarang saya akan perbesar tampilan Microsoft Word. Nah, saya ketikkan dulu ketentuan. Titik 2. Nah, selanjutnya saya akan atur mengenai paragraf. Di dalam ketentuan soal, spacingnya saya atur menjadi 0 saja, before 0, after 0. Lalu line spacing. Nah, untuk line spacing kalau kita lihat di file latihan praktek, mulai dari ketentuan sampai ke baris terakhir D3, D13, maka ini jarak barisnya adalah 1.5 lines. Jadi saya atur menjadi 1.5 lines. Setelah itu saya enterkan. Selanjutnya, di sini ada penomoran dalam bentuk huruf. Jadi inilah yang dimaksud dengan numbering. Untuk memunculkannya, kita mengklik tombol numbering. Posisinya ada di sini, di menu home. Yang ini numbering. Ini saya klik panahnya. Nah, di sini ada pilihan yang bisa digunakan. Yang mau kita gunakan adalah ABC yang di sampingnya berupa titik. Seperti yang ada di latihan praktik, seperti ini. Maka yang saya pilih adalah ini. Kemudian saya akan mengatur posisi huruf A ini. Huruf A berada tepat di bawah huruf K. Maka cara mengaturnya, saya atur dari ruler bar. Ini. First line indent. Ini saya klik kiri tahan, lalu saya geser ke sebelah kiri. Seperti ini. Lalu untuk hanging indent, segitiga bawah ini saya geser. Garis putus-putusnya tepat berada di bawah T, seperti ini. Jadi mirip dengan yang ada di latihan praktek. Huruf B berada di bawah T, seperti ini. Nah, sekarang saya akan lakukan pengetikan.
Nah, untuk poin A sudah selesai saya ketikkan. Lalu di bawahnya ada poin B, C, D. Nah, jadi untuk poin B, saya tinggal menekan tombol Enter saja, maka huruf B-nya sudah muncul. Nah, sekarang pengetikan akan saya lanjutkan sampai ke poin D. Untuk poin A, B, C, D sudah selesai saya ketikkan. Nah, sekarang kita lihat kembali ke lembar latihan praktek. Setelah selesai poin D, di bawahnya ada paragraf baru. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, gunakan cara berikut. Nah, sekarang saya akan menekan tombol Enter, maka keluarlah tombol huruf E. Saya tekan backspace, maka huruf E-nya itu hilang. Lalu saya tekan backspace sekali lagi, maka sekarang posisi kursor ada di bawah D. Sekarang saya lanjutkan pengetikan. Yang selanjutnya, di sini ada poin 1 dan poin 2. Lalu di dalam poin 1 ini ada poin tersendiri untuk poin satunya. Ada lambang balet. Ini adalah membalas untuk poin 1. Sekarang saya akan munculkan numbering untuk angka 1 dan 2. Caranya di menu Home, saya buka tombol numbering. Lalu yang mau dipakai adalah model ini. 1, 2, 3, ini belakangnya ada titik. Nah, sekarang kan udah muncul angka satunya. Sekarang first line indentnya ini saya geser ke sebelah kiri, supaya sejajar di bawah huruf U. Kemudian left indent saya geser ke sebelah kiri juga, supaya sejajar dengan huruf T, seperti ini. Kemudian, saya ketikkan dulu untuk poin 1. Nah, selesai mengetikkan poin 1, saya tekan Enter, muncullah poin kedua. Nah, sekarang saya akan lanjutkan mengetik yang poin kedua terlebih dulu. Nah, yang selanjutnya, posisi kursor saya letakkan di belakang titik 2 untuk poin 1 di sini. Lalu saya tekan Enter, maka muncullah angka 2. Tekan backspace untuk menghilangkannya.
Yang selanjutnya, sekarang saya akan munculkan bentuk ballots. Nah, ini. Nah, di sini saya akan mengajarkan memunculkan ballots di dalam pengetikan. Yang mau kita pakai ini. Nah, ini yang mau kita pakai. Jadi ballots-nya sudah muncul. Seandainya ya, ballots yang mau kita pakai tidak tersedia dalam pilihan yang kita begitu kita klik, ballots-nya tidak tersedia di dalam. Seperti ini kan sudah tersedia seperti ini. Andai kata ballots-nya itu tidak tersedia, kita dapat buka define new ballot. Lalu kita buka simbol. Nah, misalkan kita mau pakai di font Wingdings ya. Misalkan saya ubah dulu fontnya menjadi Webdings. Saya mau munculkan gambar laba-laba. Ini saya pilih. Lalu saya tinggal klik OK. Maka muncullah laba-laba di sini. Lalu OK lagi. Maka beginilah cara memunculkan gambar ballot yang tidak tersedia dalam pilihan yang sudah ada. Lalu saya ubah lagi. Nah, sekarang saya akan mengambil ballots-nya itu berupa gambar, picture. Ini. Nah, jadi karena saya sedang layanan internet saya sedang on, maka di sini ada Bing Image Search dengan OneDrive Personal aktif. Saya ambil dari from a file. Misalkan saya ambil yang ini. Nah, ini bentuk ballots-nya sudah muncul berupa picture, gambar. Lalu saya klik OK. Maka seperti ini munculnya. Nah, sekarang saya akan kembalikan ballots-nya itu ke gambar semula. Jadi ballot library-nya saya ambil yang ini. Di sini. Nah, sekarang saya akan atur posisi first line indent. Ini saya geser ke bawah ke sejajar dengan T, seperti ini. Garis putus-putusnya sebagai panduan kita. Ini dia. Kemudian hanging indent yang bawah ini, saya geser ke bawah T kecil. Seperti ini. Nah, sebagai contoh, saya akan ketikkan beberapa huruf ya, seperti ini. Saya akan ajarkan secara tuntas, jadi saya akan perlihatkan. Nah, jadi kalau begini kita atur, maka kalau misalkan teks yang kita ketikkan itu panjang dan melebihi satu baris, maka ini sudah bisa sejajar. Dari baris 1, 2, 3 ini kan sejajar. Jadi, begitulah cara mengaturnya. Ini saya hapus dulu, saya akan kembalikan ke pengetikan aslinya. Nah, sekarang untuk poin pertama dari ballot nomor 1 ini sudah selesai saya ketikkan. Lalu saya akan lanjutkan ke poin kedua sampai untuk ballot kedua sampai ballot terakhir untuk poin 1.
Untuk baris terakhirnya, poin terakhir, bullet terakhirnya itu lakukan proses copy untuk, bukan input ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke bullets untuk poin kedua. Jadi posisi kursor saya letakkan di belakang titik 2 untuk yang poin kedua di sini. Lalu saya tekan enter, maka muncullah numbering untuk angka 3. Saya tekan backspace untuk menghilangkannya. Selanjutnya, nah di sini tidak ada bullets yang muncul ataupun numbering yang muncul. Langsung diketikkan saja D13 sama dengan sum buka kurung D5.2 D12 tutup kurung. Nah, sekarang untuk pengetikannya ini sudah selesai. Yang selanjutnya, sekarang akan saya save. Saya buka file, lalu save as, browse. Nah, sekarang saya save ke drive D, ke folder sebagai contoh 8K. Lalu di sini formatnya kelas, nama, nomor sudah ada. Nah, di sini LP3 yang muncul. 3-nya saya hapus, lalu saya tekan spasi sekali, saya lanjutkan. Seperti ini. Setelah itu saya save. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan untuk tugas praktik dan kumpulkan file tugas praktiknya di Google Classroom. Sampai jumpa untuk pembelajaran online selanjutnya.